Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Kali ini gue bakal ngomongin apa kira-kira. Jadi gini, beberapa bulan terakhir ini gue hampir nggak pernah bikin konten binatang. Dan orang berpikir gue sudah tidak dalam dunia itu. Tapi tidak. Memang kebetulan gue lebih banyak naikin konten-konten tentang bervespa. Seperti yang udah di belakang ini kan. Tapi kali ini, karena banyak yang DM gue, untuk gue ngomongin binatang lagi, kita unboxing binatang hari ini. Kira-kira binatang apa yang bakal kita bahas, kita melihat dan mengenal lebih dekat hari ini? Oke, coba-coba komen di bawah. Binatang apa kira-kira? 1, 2, 3. Kita hadirkan binatangnya. Jadi sebenarnya ini bukan konten unboxing ya, karena udah di unboxing. Binatangnya apa? Ada skunk. Yuk kita lihat yuk. Ayo Sar. Jadi gue kedatangan 2 ekor baby skunk nih. Kebetulan, sini ambil kursi duduk sini Sar, bantuin gue. Ada 2 baby skunk di sini. Ini umurnya kurang lebih kayaknya kalau gue lihat dari ukurannya, ini kan baru disapih. Ya mungkin masih di bawah 2 bulan ya. Dan gue secara personal atau pribadi, gue tuh nggak punya banyak pengalaman tentang mamalia-mamalia ini. Jadi kalau gue pun bisa sedikit berbagi informasi ya, source yang gue dapat masih dari luar juga. Nih, kalau kita lihat secara global, kita ada 2 warna nih. Dan setahu gue, skunk ini dalam seluruh dunia, dalam dunia perskangan duniawi, udah terjadi beberapa mutation genetik. Atau ya ini ada yang champagne, ada yang hitam. Ini kalau di ular sih, reptilia kayak gini masuknya hypo ya. Kalau menurut gua sih. Dan nanti ada yang albino dan lain-lain. Kebetulan ada yang versi normal dan versi yang champagne. Atau kalau gua lebih enak ngomongnya sih versi yang hypo. Genetik mereka seperti apa? Gue juga belum banyak bisa bercerita. Apakah hyponya resesif atau dominan? We don't know. Tunggu sampai 2 ekor ini bisa kita breeding. Kalau kita ngomongin tentang si skunk ini masuk dalam klasifikasi mamalia. Dan mamalia ya dibilang kecil medium kali ya. Kecil sih buat gue, karena skunk juga nggak terlalu besar kan. Mereka berasal dari mana? Mereka berasal dari Amerika Utara. Dari penyebarannya dari sekitar Kanada bagian selatan sampai dengan ke Meksiko. Kalau di alam, umur mereka kurang lebih 5 sampai dengan 7 tahun. Dalam captivity atau under supervisi manusia yang mau merawat dia dengan baik, mungkin dia bisa berumur sampai belasan, 10, kita nggak tahu. Cuman yang tercatat sudah pernah ada sekitar 10 dan belasan tahun umur mereka dalam captivity. Untuk merawat skunk sekecil ini, nah, gimana nih? Dan kebetulan mereka berdua ini kan baru disapih dari induknya. Jadi apa yang gue lakukan, apa yang gue berikan kepada mereka, secara mereka ini adalah terkategori dalam binatang omnivora, ya seperti kita ya. Omnivora berarti asupan dia ada serangga, ada buah-buahan, ada daging, dan lain-lain. Dia perlu protein nabati dan hewani untuk melengkapi kebutuhan nutrisi mereka. Jadi suplemen yang gue berikan saat ini sampai beberapa bulan ke depan, cat food, dog food, dan susu. Susu kebetulan gue pakai dari Royal Canin yang dog. Karena anjing itu pun bukan karnivora, anjing masuk ke omnivora. Jadi gue bisa mereplace susunya dengan susu Royal Canin. Dan sejauh ini gue membesarkan binatang-binatang ini, mamalia kecil ya, selalu menggunakan susu Royal Canin. Dan hasilnya semua baik, dari anak anjing, kalau yang kucing pun ada. Ditambahkan dengan cat food dan dog food. Sementara kita masih memberikan dia juga pakai wet food. Karena yang hitam ini tuh makannya masih belum serakus yang coklat. Yang coklat ini apa juga udah dimakan nih. Tuh lucu banget. Yang coklat yang cewek, yang hitam yang cowok. Nih. Kalau kita melihat lebih dekat lagi, kematangan seksual mereka ada di usia kurang lebih 10 bulan. Jadi kalau kematangan seksual 10 bulan, harusnya ketika mereka umur 1 tahun, mereka siap di breeding. Tapi kalau mau menghasilkan lebih proper sama layaknya manusia, lewatkan dulu usia kematangan seksual, baru kita mulai breeding mereka. Dan kalau dari konten-konten orang di luar, gue lihat ya, mereka ini trainable animal.
Apa itu trainable animal? Binatang yang bisa dilatih. Mereka punya intelijen yang cukup tinggi seketika dilatih, tapi mereka juga punya satu kelemahan, di mana kalau menurut research yang ada, si skunk ini kurang mengetahui arah jalan pulang sebenarnya. Jadi kalau kabur ya agak beresiko. Dan si skunk ini punya defense mechanism atau cara bertahan dari sebuah ancaman predator dengan menyemburkan cairan baunya itu. Tapi tidak segampang itu juga dia menyemburkannya. Dalam studi yang gue telah research tentang mereka, ketika dia menggunakan glandnya atau spraynya, dia memerlukan kurang lebih waktu 14 hari atau 2 minggu untuk merefill kembali tabungnya itu. Jadi dia punya sebuah kantong dalam anatomi mereka yang bisa menghasilkan gland atau si cairan itu untuk menjaga dia lah, untuk bagaimana dia bisa bertahan dari ancaman hidup. Nah, dia akan menggunakan ketika terancam. Tapi kalau dari sebesar ini, kita biasakan hand feeding, berinteraksi dengan manusia, kita kenalkan dengan binatang-binatang lain. Theoretically, secara logika harusnya dia akan tidak menggunakan itu selain kepepet banget. Apalagi dia kenal dengan kita, siapa yang mengurusnya. Dan setahu gua, dia tuh kenal loh sama siapa yang menghandle dia setiap harinya, yang ngasih makan, yang sering berinteraksi. Jadi mereka kenal dengan kita. Satu lagi, gua akan menjelaskan tentang dia. Si skunk ini termaksud binatang yang aktif kira-kira di pagi hari, siang hari, sore hari, atau malam hari. Jadi binatang itu ada nocturnal, diurnal, dan crepuscular. Kebetulan skunk ini terkategori di binatang crepuscular. Jadi mereka itu hanya aktif di dawn and dusk atau di waktu-waktu transisi antara terbitnya matahari atau terbenamnya matahari. Jadi di tengah-tengah kegelapan mulai ada cahaya, tidak full nocturnal. Itulah skunk kita. Nih. Menurut lu semua, skunk ini harusnya kita kasih nama siapa ya? Yuk komen di bawah. Kita namain sama-sama, kita rawat dia sama-sama, kita besarkan dia sama-sama sampai satu hari dia akan menjadi punya keturunan lagi. Nih, jadi lu komen di bawah ya. Kalau lu pengen diupdate juga keseharian dia, nanti gue bikinin video nih. Dia cara ngasih makannya gimana, cara ngurusnya gimana, ngebersihinnya bagaimana. Dari pengalaman yang gue lihat, piara skunk ini lucu. Ketika ini kan sekarang 2 ekor ini kalau malam masih gue taruh di container box kan, dengan bawahnya kita kasih wiwi pad yang buat anjing atau buat anjing sorry. Dia tidak pupuk sembarangan. Pupuknya itu terkumpul pada satu titik. Jadi harusnya dia binatang yang cukup bersih. Oke? Jadi gue rasa itu aja yang bisa gue ceritakan sementara waktu ini. Sharing tentang skunk ini. Kalau memang lo mau tahu lebih banyak tentang keseharian si skunk ini, lu bisa juga pantau ke IG gua, Jonathan Leonarda, bisa ke TikTok juga, dan lu komen di bawah. Itu aja. Kalau kita mau kembali ke dunia binatang, kira-kira setelah ini kita harus beli apa lagi? Oke? Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye.